Oke, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Misan. Saya dari jurusan Teknik Elektro, kelas non-rek semester 6. Kali ini saya akan membawakan materi makalah tentang sistem bilangan dan pengodean. Nah, untuk yang pertama kita bahas adalah apa sih itu sistem bilangan? Sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Jadi sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis yang tertentu. Contohnya desimal ada basis 10, terus biner basis 2, oktal basis 8, heksadesimal basis 16. Untuk lebih terperincinya akan dijelaskan secara perlahan. Kita masuk di penjelasan yang pertama, desimal. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dia ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9. Nggak ada lagi lewat itu. Itu udah paling dasar. Jadi sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal atau desimal integer, dan dapat juga berupa pecahan desimal atau decimal fraction. Untuk melihat nilai desimal dapat digunakan perhitungan sebagai berikut. Ini ada contoh di bawah untuk bilangan desimal 8598. Ini dapat diartikan seperti ini. Jadi kita susun angkanya dari yang paling kiri, sampai yang paling kanan itu 10, terus pangkatnya itu kita mulai dari 0. Tapi yang untuk nolnya itu di angka yang paling akhir. Jadi 8-nya kali 10 pangkat 0, 9-nya kali 10 pangkat 1, 5-nya kali 10 pangkat 2, terus 8-nya lagi kali pangkat 10 pangkat 3. Jadi makanya dapat hasilnya seperti ini. 8 kali 3 itu 8 kali 10 pangkat 3 itu 8000. Terus 5 kali 10 pangkat 2 itu 500. 9 kali 10 pangkat 1 itu 90. Terus 8 kali 10 pangkat 0 itu 8. Itu hasilnya. Simpelnya seperti itu. Jadi 8598 itu menjelaskan masing-masing angkanya. Dari yang paling kiri itu ribuan, ratusan, sampai yang jadi satuan 8. Nextnya adalah biner. Biner atau basis 2 adalah sistem bilangan yang terdiri hanya dari dua simbol, yakni angka 0 dan 1. Angka lainnya nggak masuk, jadi cuma 0 dan 1. Bilangan biner ini dipopulerkan oleh John von Neumann. Contohnya adalah 1001. Ini ada 4 digit, jadi angkanya kita nggak baca 1001, enggak. Jadi kita bacanya itu 1001. Apabila dikonversikan menjadi bilangan desimal dengan cara seperti ini. Jadi masing-masing kan ini basisnya 2 ya. Jadi basis 2. Yang di atas desimal tadi basis 10 dikali 10. So, jadi 1001 kita mulainya dari yang paling kiri. Yang paling kanan. Kita mulainya dari yang paling kanan. Kalau desimal tadi dari yang paling kiri. Kalau biner kita mulainya dari yang paling kanan. Nah, yang paling kanan ini kita mulai dari angka 0 sama pangkat 0. Jadi 1. Karena di paling kanan ini angkanya 1, dia pembilangnya jadi 1 kali 2 pangkat 0 karena dia di posisi paling pertama. Terus 0 dikali 2 pangkat 1 karena posisinya kedua dari kanan. Terus seterusnya seperti itu, kali pangkat 2, terus terakhir 1 pangkat kali 2 pangkat 3. Nah, ini udah dihitung. 1 kali 2 pangkat 0 minus 1 ya. 0. Ini perkalian 0 dikali 2 pangkat 1 udah jelas pasti 0. Terus 0 dikali 2 pangkat 2 sama perkalian 0, hasilnya 0. Terus terakhir 1 dikali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 hasilnya 8. So, jadi 1009 itu adalah hasilnya 1 tambah 8 terakhir 9. Jadi seperti itu untuk bilangan di biner cara hitungnya. Kita lanjut bilangan oktal. Oktal basis 8 adalah sistem bilangan yang terdiri dari 8 simbol, yakni 1 seperti yang saya jelaskan tadi, 0, 1 sampai 7. Dia cuma 8 simbol.
nggak masuk lagi angka 8 dan 9. Jadi cuma 0 sampai 7. Contoh oktal adalah 1024, dikonversikan ke bilangan desimal. Sama kayak tadi biner, kita mulai dari sebelah kanan, terus karena basisnya 8, jadi kita kali 8, dikali 8 dengan pangkatnya yang paling kecil dari 0. Kita mulai. Jadi sepertinya ada kesalahan di sini. Jadi yang kita hitung adalah 1022, sama cara nyebutnya 1022. Terus untuk bilangan paling ujung kanan adalah 2 dikali 8 pangkat 0. 8 pangkat 0 1, ya. 8 pangkat 0 1, 2 kali 1 2. Terus 2 lagi turun, 2 kali 8 pangkat 1, 8 pangkat 1 ya 8. Jadi 2 kali 8 16. Terus angka selanjutnya adalah 0. 0 kali 8 pangkat 2, perkalian 0 hasilnya 0. Terus nextnya 1 kali 8 pangkat 3, 8 pangkat 3 itu 8 kali 8, 64 kali 8, 512. Jadi ketika dijumlahkan semua, muncullah angka desimalnya yakni 530. Jadi untuk 1022 ini, ketika dikonversikan menjadi bilangan desimal itu angkanya 530. Kita next lanjut ke heksadesimal. Heksadesimal atau basis 16. Heksa berarti 6, desimal berarti 10. Nah, ini adalah bilangan yang terdiri dari 16 simbol, yakni 0, 1, 2, 3, sampai 9 normalnya. Terus 10 digantikan dengan angka huruf A. Terus B itu 11, C itu 12, D itu 13, E itu 14, F itu 15. Pada sistem bilangan heksadesimal memadukan dua unsur, yakni itu angka dan huruf. Huruf A mewakili angka 10, B 11, dan seterusnya sampai F angka 15. Contoh heksadesimal yakni seperti ini. F3DA. Ini dapat diartikan atau dikonversikan ke desimal seperti ini. Sama kayak perhitungan-hitungan sebelumnya, kita mulai dari sebelah kanan. Angka yang paling kanan kita harus ketahui, terus dikali 16 karena basisnya 16 angka, dan pangkatnya yang paling pertama pasti adalah 0. Kita hitung A itu berapa? 10. 10 kali 16 pangkat 1. 16 pangkat 1 ya 1. 10 kali 1 jadi 10. Terus delta. Delta itu 13 kan? Nah, 13 dikali 16. Nah, itu hasilnya 208. Terus 3 kali 16 pangkat 2. Itu hasilnya 768. Nextnya F adalah 15. 15 kali 16 pangkat 3. Ya, tentu dicari 16 pangkat 3 berapa, terus dikali 15. Dan hasilnya desimalnya akan menunjukkan angka 62.426. Berikut. Bab kedua, konversi sistem bilangan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi, ada beberapa macam atau beberapa contoh konversi bilangan. Jadi yang tadi kita mulai dari bilangan biner, desimal, oktal sampai heksadesimal itu semua diubah ke bilangan desimal, ya. Nah, ini kalau konversi desimal seperti ini. Ada cara yang seperti ini. Yang tadi kan desimal, ya itu desimal kan diubah ke ini untuk mengetahui satuan bilangan satuan, terus ribuan, ratusan, puluhan, sampai itu satuan. Nah, kalau ini diubah ke biner, dari desimal ke biner. Caranya adalah karena kita ubah ke biner, makanya akan dibagi dengan basis 2. Jadi, misalnya angkanya 77 dibagi 2. Nah, dibagi 2 ini sama dengan 38. Kenapa 38? Karena 38 kali 2 itu 76. 76 ada sisanya 1. Nah, ditaruh sisanya 1 sini. 38 pindah ke sini. 38 dibagi 2 hasilnya 19. Sisanya berapa? Tidak ada, 0. Terus 19 bagi 2 itu adalah 9. 9 kali 2 18 tambah 1, ini sisanya 1. Nah, kan? Terus 9-nya pindah ke sini dibagi 2, 8. Sisa 4. Ini diubah jadi 8, satunya simpan sini, sisa 4. 4 bagi 2 0, 2 bagi 2 0,
2 bagi 2 1, sisa 0. Jadi semua dimasukkan. Jadi angka pertama itu ya dari yang paling terakhir selesai. Jadi 1 0 0 1 1 0 1. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Jadi binarnya. Terus kita ubah lagi desimal ke oktal. Sama caranya. Jadi kita bagi 8. Kalau desimal ke heksa sama, kita bagi dengan 16. Bisa itu, seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk desimal. Konversi binar ke desimal. Nah, ini sebenarnya yang paling gampang sih ya. Binar ke desimal tadi udah diperlihatkan ya bagaimana caranya binar ke desimal. Binar ke desimal itu misalnya ini. Lihat 1 2 ini pangkat 4, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, ini semua. Jadi sangat simpel. Nah, terus binar ke oktal. Nah, ini kalau binar ke oktal ada agak-agak tricky. Jadi kita bisa bagi per 3 bit. Kalau misalnya jumlahnya ada berapa. Cara konversi bilang dilakukan dengan titik dibagi 3. Dibagi 3. Jadi simak tabelnya. Jadi 0 001 0102 0113 1 ini 4. Terus di sini kan 4 tambah 1 di sini jadi 5. Terus 4 tambah 2 6 punya 7. Nah, untuk digitnya oktal itu kan sampai 7 saja. Sampai 7 doang. Jadi hanya butuh 3 bit saja per angka. Nah, misalnya angkanya ini binar 1011 100. Ini dibagi 3, diambil 3 di sini. Hasilnya di sini 1 2 4 karena 00-nya di ujung kanan. 1 sama 2 dikali 0 jadi 0, sisa 4, jadi angkanya 4. Terus ini lagi 3. Nah, ini di sini 1 2 4, 4-nya jadi 0. 4 kali 0 0. Hasilnya dapat 1 tambah 2 3. Nah, terakhir adalah 1. 1 ini kan dianggap 001 kan, ada nolnya di belakang 001. Jadi hitungannya tetap 1. Jadi hasilnya jadi bilangan oktal itu 134. Bukan 134 ya, 134. Nah, kalau heksadesimal beda. Yang tadi sebelumnya 3 digit, sekarang kalau di heksa 4 digit. Caranya sama, dibagi lagi. Kalau misalnya ada angka seperti ini, kita bagi 4 1. Nah, ini satu angka nih. 1 2. 1 2 dikali 0 itu 0. Terus 4 dan 8. 4 tambah 8 13. Dan 13 itu adalah C. Karena tadi berapa? Oh, 4 tambah 8 itu 12. 12 itu C. Nah, terus lanjut 105 tetap sama, hitungnya dari 1. 1 kali 1 1. Terus 2 kali 0 0. 4 kali 1 itu 4, jadi 5C. Untuk konversi seperti itu. Nah, kita lanjut pembahasan di kode. Kode yang mewakili data. Data disimpan di komputer pada main memori untuk diproses. Sebuah karakter data disimpan dalam main memori menempati posisi 1 byte. Komputer generasi pertama, 1 byte terdiri dari 4 bit. Komputer generasi kedua, 1 byte terdiri dari 6 bit. Komputer generasi sekarang kebanyakan 1 byte terdiri dari 8 bit. Seperti yang kita ketahui, semua masing-masing 8 bit. Suatu karakter disimpan di memori mewakili dengan kombinasi dari digit binar. Ya, jadi dikombinasikan dari digit binarnya. Dengan sistem bilangan binar yang sudah dibahas sebelumnya, dapat dipergunakan suatu kode binar untuk mewakili suatu karakter. Suatu karakter berbeda dengan kode binar yang berbeda dengan suatu komputer yang berbeda menggunakan kode binar yang berbeda untuk mewakili satu karakter. Komputer 1 byte terdiri dari 4 bit menggunakan kode binar yang berbentuk kombinasi 4 bit, yaitu BCD, binary kode desimal. Itu. Komputer yang menggunakan 6 bit untuk 1 byte-nya menggunakan kode binar yang terdiri dari kombinasi 6 bit, yaitu SBCDIC atau Standard Binary Code Decimal Interchange Code.
Komputer yang sekarang, yang 1 byte terdiri dari 8 bit, yaitu EBCDIC, atau Extended Binary Code Decimal Interchange Codes, atau ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Ini yang jadi standar sekarang di dunia. Untuk BCD atau Binary Code Decimal, yang setiap byte-nya itu atau 1 byte-nya itu ada terdiri dari kombinasi 4 bit, merupakan kode biner yang digunakan hanya untuk mewakili nilai digit desimal saja, yaitu angka 0 sampai 9. Itu. Sehingga sebanyak 16 kemungkinan kombinasi yang diperoleh dan hanya dapat 10 kombinasi yang digunakan. Kode BCD orisinil sudah jarang dipergunakan di komputer generasi sekarang karena tidak dapat mewakili huruf atau simbol-simbol karakter khusus. BCD digunakan komputer generasi pertama. Komputer yang pertama digunakan. Cara mengkonversi bilangan desimal ke kode BCD adalah dengan cara setiap digit 1 menjadi 2 digit biner. Jadi angkanya seperti ini. Kita misalnya konversikan 17010 ke kode BCD. Untuk menyelesaikannya, setiap digit desimal dikonversikan ke digit 4 biner. Jadi 110 itu diambil jadi 0001. Ini 110. Terus 710. Terus 101, 00, sehingga dapat disimpulkan kodenya seperti ini hasilnya. Jadi ini hasilnya diubah jadi ini, kode BCD-nya seperti itu. SBC-DIC atau Standard Binary Code Decimal Interchange Code merupakan kode binary pengembangan dari BCD. BCD dianggap tanggung karena masih 6 kombinasi yang tidak dipergunakan tapi tidak dapat digunakan untuk mewakili karakter lainnya. SBC-DIC menggunakan kombinasi 6 bit sehingga lebih banyak kombinasi yang dihasilkan sebanyak 64. Jadi 26 sama dengan 64 kombinasi kode, yaitu 10 kode dengan digit angka, 26 kode alfabetik, sisanya karakter khusus yang dipilih. Posisi bit SBC jadi 2 zone, yaitu bit pertama diberi nama bit A dan bit B disebut dengan alpha bit position, dan 4 bit berikutnya diberi nama bit 8, bit 4, bit 2, dan bit 1 disebut dengan numeric bit position. Selanjutnya yang terakhir adalah EBCDIC atau Extended Binary Code Decimal Interchange Code. Terdiri dari kombinasi 8 bit yang memungkinkan mewakili karakter sebanyak 256 atau 28 kombinasi karakter. Pada EBCDIC, high order bits atau 4 bits pertama disebut dengan zone bits dan low bits atau 4 bit kedua disebut dengan numeric bits. Oke. Sekian untuk penjelasan saya pada materi makalah hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.